Hai guys, balik lagi di Moviespedia bareng gue Adi. Dan kali ini gue mau ngasih tahu dua hal nih buat kalian, yaitu yang pertama, review yang gue sampaikan mengandung spoiler. Dan hal yang kedua, review yang gue sampaikan biasanya mengandung dua sisi guys, yaitu sisi yang gue suka dan juga sejumlah catatan. So, gue sarankan sebaiknya kalian menyaksikan penjelasan gue sampai tuntas ya guys. Oke, kali ini gue akan membahas dulu dari hal-hal yang gue suka. Nomor 1, transformasi Falcon menjadi Kapten Amerika yang sejati. Well, ditunjuknya Sam Wilson sebagai Kapten Amerika mungkin sempat diragukan. Selain jarang ditampilkan sebagai karakter yang memimpin dan juga ahli strategi, Falcon pun bukan manusia super seperti halnya Steve Rogers. Nah, dalam episode yang ke-6 atau episode yang terakhir dalam serial film The Falcon and the Winter Soldier kali ini, setidaknya alasan tersebut sedikit terjawab dengan dua hal yang ditonjolkan guys. Hal pertama misalnya, Falcon yang di episode 1 hingga 4 terlihat sedikit kurang percaya diri atau merasa kurang pantas, akhirnya pada episode terakhir ini mulai berani untuk mengklaim dirinya sebagai Kapten Amerika. Dan selain itu, Sam juga menunjukkan dirinya sebagai Kapten Amerika yang berbeda jika dibandingkan dengan John Walker guys. Kapten Amerika versi Falcon sendiri ditunjukkan lebih memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri dan bahkan lebih memilih untuk mengutamakan dialog dengan musuh ketimbang harus menghabisi lawannya guys. Nah, hal kedua yang menarik selanjutnya adalah perubahan kostum pada Falcon yang sudah dipercanggih dengan teknologi dari Wakanda dan kemungkinan besar juga terbuat dari vibranium guys. Well, tampil dengan warna dominan seperti putih, biru, dan juga merah semakin menegaskan bahwa Marvel kali ini mengadaptasi kemiripan kostum Falcon dengan versi komiknya. Hanya saja mungkin yang terlihat lebih keren adalah kemampuan Red Wings yang juga mengalami peningkatan. Ya, gue akui Red Wing kali ini gak hanya tampil sebagai pengintai, tapi juga memiliki kemampuan yang luar biasa dalam membantu Falcon, khususnya dalam mengangkat beban yang berat guys. Hal tersebut tergambarkan saat adegan mobil yang membawa Sandra hampir jatuh ke bawah, namun berhasil ditopang oleh kekuatan dari Red Wings dan juga Falcon. Nomor 2, kejutan yang masih mengikuti alur cerita komik. Terungkapnya Sharon Carter sebagai sosok asli Power Broker mungkin sedikit mengejutkan penonton ya guys. Apalagi kalau melihat versi komik, Power Broker adalah seorang laki-laki yang bernama Curtis Jackson. Well, meskipun sosok fisiknya berubah sebagai seorang laki-laki, namun Marvel sebenarnya tetap mempertahankan esensi dari Power Broker guys, yaitu sebuah sindikat kejahatan yang menciptakan prajurit super demi mendapatkan keuntungan. Nah, ngomongin soal Sharon Carter sebagai Power Broker, menurut gue adegan di ending dari film ini sedikit menimbulkan tanda tanya guys. Terutama ketika Sharon yang diampuni oleh pemerintah Amerika kemudian berbicara dengan seseorang melalui telepon bahwa dia sekarang memiliki akses untuk sejumlah rahasia negara dan dia nggak segan-segan untuk kemudian menjualnya hanya demi uang guys. Nomor 3, penjara super yang bikin penasaran. Kalian yang udah pernah nonton film Captain America Civil War tentu udah nggak asing kan dengan penjara bertingkat keamanan tertinggi yang bernama The Rev. Nah, sebagai informasi aja nih buat kalian, kalau The Rev versi komik adalah sebuah penjara yang dibuat untuk menahan penjahat dengan kemampuan super. Nah, kali ini keberadaan penjara tersebut pun kembali dimunculkan dengan Baron Zemo sebagai tahanan yang dengan santuinya sedang baca buku guys. Well, semua ini tentu menarik ya untuk disimak, karena apakah Baron Zemo benar-benar sendirian di penjara tersebut? Ataukah ada penjahat super lain yang sebenarnya nggak ditunjukkan? Nah, selain itu guys, lokasi penjara yang susah ditemukan, dan jika kalian masih ingat dengan kisah Bradley yang pernah dijadikan eksperimen selama ditawan di penjara, maka bukan nggak mungkin nih guys, bahwa nantinya terjadi eksperimen prajurit super di penjara The Rev. Nomor 4, improvisasi cerita. Sudah menjadi rahasia umum dan bahkan sudah diprediksi oleh penggemar Marvel kalau John Walker nantinya akan sesuai dengan cerita komik, yaitu dia bakal berubah menjadi US Agent guys. Dan harus gue akui bahwa pada episode kali ini hal tersebut akhirnya terwujud. Nah, tapi yang menurut gue menarik, sebenarnya US Agent versi komik bisa dibilang lebih brutal.
Nah, dengan salah satu adegan dalam film yang menunjukkan bahwa Walker nggak langsung membunuh anak buah Carly saat dia memergoki mereka, serta keputusannya untuk menyelamatkan sejumlah tahanan pejabat pemerintahan yang mobilnya hampir jatuh ke bawah, maka bisa dibilang masih ada sisi baik dari US Agent versi film kali ini. Dan sekaligus menurut gue itu menjadi improvisasi cerita yang lebih humanis, guys. Nomor 5, momen dramatis bagi legenda. Gak hanya mengumbar keseruan di ending, episode kali ini pun menghadirkan momen yang cukup dramatis. Terutama saat salah satu Kapten Amerika yang terlupakan yaitu Isaiah Bradley dan juga cucunya Elijah dibawa oleh Sam Wilson ke sebuah museum yang ternyata menunjukkan patung di mana sosoknya diabadikan dan dihargai, guys. Well, meskipun Isaiah mungkin gak menunjukkan banyak kemampuan supernya, namun pada episode 6 kali ini cukup membawa pesan yang mendalam, terutama soal bagaimana Falcon sebagai Kapten Amerika kulit hitam yang mencoba untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada sang legenda, guys. Nomor 6, potensi besar kemunculan dua pahlawan muda baru. Dengan dipertegasnya karakter Sam Wilson sebagai Kapten Amerika baru, maka bukan gak mungkin penerus perjuangan Falcon selanjutnya bakal berada di tangan Joaquin Torres seperti yang tercatat dalam versi komiknya. Dan hal itu menurut gue semakin diperkuat dengan adegan ketika Torres merasa terinspirasi saat mendengar kalimat bijak dari Falcon yang disiarkan secara online. Well, gak hanya Torres, Elijah Bradley pun sebagai cucu dari Isaiah bukan gak mungkin bakal menjadi superhero, guys. Selain dalam komik dia diceritakan bakal menjadi Patriot of the Younger Avengers, menurut gue adegan Elijah yang terkagum-kagum saat melihat patung dan cerita perjuangan kakeknya di museum pun juga bisa menginspirasinya kok untuk menjadi superhero muda. Nah, itu tadi beberapa hal yang gue suka, dan berikut adalah sejumlah catatannya, guys. Nomor 1, Winter Soldier minim kejutan. Sesuai judul filmnya, Falcon and the Winter Soldier, maka film ini cenderung memusatkan ceritanya pada pengembangan karakter Falcon. Well, dari misalnya aja Falcon yang minder, hingga dia pada akhirnya bertransformasi secara klimaks menjadi Kapten Amerika baru, dengan tampilan kostum canggih, jago akrobat dan melempar tameng seperti Kapten Amerika, kemudian juga menjadi teladan seorang pemimpin yang bijak. Nah, tapi sayangnya, hal yang mungkin anti klimaks justru terjadi pada sosok Bucky. Well, memang sih dalam episode terakhir kali ini ada beberapa adegan ketika Bucky membantu Sam melawan Flag Smasher. Nah, tapi di sisi lain kita bisa merasakan juga kok bahwa fokus cerita Bucky di ending kali ini lebih ke soal dia bisa berdamai dengan masa lalunya. Mungkin satu-satunya adegan seru Bucky adalah saat dia ngebut mengendarai motor. Tapi menurut gue itu pun minim kejutan ya, guys. Karena aksi serupa pernah ditampilkan kok saat dia muncul di film Captain America The Winter Soldier. Nomor 2, motif Sharon Carter yang kurang dalam. Well, gue bisa ngerti kok kalau Sharon mungkin dendam karena dianggap penjahat perang oleh pemerintah Amerika Serikat. Nah, tapi yang mungkin menjadi sedikit tanda tanya adalah ketika motif Sharon Carter di ending film kali ini yang pengen menjual rahasia negara, guys. Well, kalau misalnya kita mencoba untuk mengaitkan antara keinginan balas dendam dan juga mengendalikan dunia, menurut gue hal tersebut sedikit berlebihan jika kita melihat latar belakang Sharon Carter sendiri. Ya, misalnya aja kalau kalian masih ingat, Sharon ini kan merupakan keponakan dari pendiri agen legendaris S.H.I.E.L.D. yaitu Peggy Carter, dan juga dia pernah terlibat hubungan dengan Captain America. Well, masa sih di dalam hati nuraninya nggak terbesit sedikit pun sisi baik? Ya, kalau John Walker aja bisa digambarkan sebagai seorang pembunuh karena membalaskan dendam kematian dari Lemar, tapi nyatanya di ending dari film kali ini dia masih digambarkan memiliki sisi yang baik kok, guys. Nah, gue sedikit penasaran aja sih dengan perlakuan dari pemerintah US ke Sharon, terutama saat dia katanya diburu sebagai pengkhianat negara. Karena kalau sikap pemerintah US yang mungkin kejam banget sama Sharon berhasil tergambarkan dengan baik, maka bisa dimaklumi ya guys soal aksi balas dendamnya. Well, seperti biasa gue ada pertanyaan nih, yaitu apakah Falcon menurut kalian cocok untuk menggantikan peran dari Steve Rogers? Well, gue rasa itu dulu ya guys untuk kali ini. Gue Adi dari Moviespedia, undur diri dulu. Sampai jumpa di pembahasan menarik soal film lainnya. Tetap semangat buat kalian dan peace out.